Tes. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Baru dua orang nih yang hadir. Gak apa ya. Eh, 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 Mas Dwi Aji. Kita sudah pertemuan 10. Kita foto dulu ya. Screenshot dulu sebentar. Tolong di on cam dulu sebentar. Untuk presensi saya. Mas Dwi dan Mas Arya boleh? Boleh on cam dulu sebentar. Oke, selamat datang Mas Abi Sopyan. Mas Arya boleh on cam dulu sebentar Mas. Mas Dwi Aji. Kita screenshot dulu sebentar. Mana Mas Abi keluar lagi. Mas Arya, boleh on cam dulu sebentar Mas. Di itu aja di blur. Kalau lagi rapat atau apa di blur aja. Nah, Mas Dwi, terima kasih Mas Dwi. Mas Arya, tolong Siapa, Mas. siapa? Bentar belum ya, Mas Dwi belum. Mas Arya, bentar ya. Kita aja berarti Mas Dwi ya. Kita aja ya. Kenapa, Pak? Iya kita aja ini fotonya ya. Mas Boleh, Arya Pak. belum belum respon nih. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, nih Mas Abi nih. Mas Abi kayaknya sulit sinyal nih. Oke, saya screenshot dulu sebentar ya. Oke, terima kasih Mas Dwi Aji. Silahkan lanjut lagi kerja ya. Iya, Pak. Oke, lanjut Mas Dwi. Iya, Pak. Ini masih di kantor, ya, Pak. Wah, luar biasa. Wah, kalau IT memang pulangnya malam mulu ya. Enggak, Pak. Dikejar deadline ini, Pak. Iya, memang. Kejar deadline pasti ya. Malam mulu. Mas Abi Izin off ya, Sopian. Pak. Izin off kamera ya, Pak. Oke, oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mas Dwi. Sinyalnya agak jelek. Oke. Kita langsung aja ya ke materi. Nanti kita juga sepertinya nggak sampai jam 7 ya. Karena saya harus balik kantor juga. Ini saya lagi di kampus nih. Lagi ada kegiatan juga di kantor. Kita langsung aja ke materi pertemuan 10.
Pertemuan. Terlihat ya. Mas Luz Mareto. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Iya, halo Pak. Wah, kemana aja nih Mas Luz Mareto? Sepertinya sibuk sekali. Masih masih Pak. Iya, iya, iya. Tadi kita sudah screenshot ya Mas Luz Mareto. Jadi paling di akhir perkuliahan kita foto lagi. Ya, baik Pak. Pak Samsul makasih. Oke, kita langsung aja. Pernah mendengar tentang fitur selection, teman-teman? Ada yang pernah mendengar fitur selection? Mungkin di data science atau di eh, apa ya? Di data analis mungkin ya. Pernah mendengar tentang fitur selection. Nah, sebelum ke fitur selection ya, teman-teman harus tahu dulu fitur ya. Ada yang tahu tentang fitur, teman-teman? Fitur di sini fitur di dataset ya, teman-teman ya. Fitur di dataset. Ada yang tahu, teman-teman? Belum ya. Jadi kalau di dataset itu kan ada eh, fitur ya, atau biasa disebut juga variabel ya, atau eh, nama-nama kolom itu ya. Nah, eh, jadi di sini ada teknik fitur selection. Jadi kalau diartikan gitu ya kan kalau selection itu pemilahan ya atau pemilihan ya. Duh, mengganggu nggak suara itu ya, suara lampu? Kedengeran Enggak nggak Pak, ya? Punten. kedengar. Enggak Pak, Nggak ya? enggak. Suara Bapak jelas ya Pak. Nggak. Oke, jadi di sini lampunya bunyi kenceng banget. Ya, jadi eh di sini ada teknik namanya fitur selection gitu. Jadi kalau diartikan itu kan pemilihan ya, pemilihan fitur ya, pemilihan biasanya ada eh, subset ya, subset di dalam variabel ya. Jadi memang ini juga termasuk ke dalam hal penting ya, fitur selection. Oke, seperti apa fitur selection? Kita lihat. Nah, eh jadi kenapa dilakukan fitur selection gitu ya? Ya, karena seiring berjalannya waktu gitu ya, harus informasi menjadi semakin cepat dan semakin maju. Hal ini menyebabkan kita dibanjiri dengan data yang melimpah, gitu ya. Jadi kita tahu ya, big data ya, apalagi ketika data itu berasal dari internet ya. Nah, itu akan pasti sangat banyak. Nah, namun sayangnya gitu ya, data yang ada menjadi terlalu kompleks. Jadi banyak banget tuh, gitu ya. Kalau kompleks itu ya mungkin fiturnya banyak gitu ya. Fiturnya banyak eh, sehingga apa namanya atau variabelnya banyak sehingga bingung ya. Di sini di mana terlalu banyak variabel dalam data yang dapat
membingungkan kita sehingga membuat proses analisis data menjadi rumit gitu ya. Jadi em, karena saking banyaknya itu variabel gitu ya, akhirnya harus dilakukan fitur selection. Jadi dipilih ya yang kira-kira menjadi fitur yang mana nih variabelnya gitu ya. Nah, maka perlu adanya suatu teknik yaitu fitur selection yang dapat kita gunakan untuk memilih subset ya, fitur atau variabel yang paling relevan dan memberikan kontribusi signifikan dalam analisis data. Itu ya, makanya dilakukanlah teknik fitur selection. Nah, fitur selection didefinisikan sebagai proses pemilihan variabel yang paling relevan dan memiliki kontribusi signifikan dalam analisis data. Itu ya. Jadi memang teknik yang paling relevan. Konsep dari fitur selection yaitu mengidentifikasi serta mempertahankan variabel yang paling informatif dan relevan. Sementara variabel yang kurang penting atau tidak memberikan kontribusi yang signifikan akan dihilangkan dalam analisis. Ini pernah kita lakukan pada saat crawling ya, crawling data. Kita tahu pada saat crawling data itu kita banyak eh, variabel ya. Ada eh, waktu ya, time waktu itu ya, time, terus ada user ya, terus ada eh apa tuh saya lupa lagi. Coba kita lihat dulu ya. Bentar. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini contohnya. Jadi di sini eh, kita ketikkan ini sebagai variabel gitu. Nah, ini kan kita kemarin kita nggak ambil ya. Kita nggak ambil conversionnya, sessionnya, kemudian scriptnya, favoritnya, ID STR-nya, image URL-nya, pin reply-nya gitu ya. Kalau secara manual kan kita nggak perlu apa kalau dari Excel ini kan bisa dihapus gitu. Tapi kemarin kita nggak hapus dari Excel-nya, tapi kita pilih full text dan apa sama sebenarnya yang paling pengaruhnya full text gitu variabelnya. Tapi kemarin kita sisakan dua misalnya gitu ya. Atau satu pun nggak masalah gitu. Full text ini aja bisa gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam fitur selection ya. Kalau kalau di dalam text mining ya, gitu. Jadi eh, contohnya seperti itulah. Jadi ketika kita ambil data dari Twitter gini kan banyak gitu ya. Nah, nanti kita akan pilih yang mana yang berpengaruh untuk penelitian kita gitu ya. Untuk data mining kita. Gitu. Itu ya. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Teknik eh, feature selection. Tapi akan lebih kompleks di materi ini ya. Mana nih? Itu ya. Jadi gitu ya. Jadi konsepnya itu mengidentifikasi serta mempertahankan variabel yang paling informatif dan relevan.
Jadi kalau yang kurang penting itu bisa kita hilangkan. Mungkin kalau kalau yang tadi itu kan sederhananya gitu ya. Tapi kalau yang lebih kompleks mungkin yang saling keterkaitan, misalnya yang eh, itu ya, yang kalau menggunakan decision tree itu kan butuh variabel yang lebih dari satu gitu ya pembandingnya. Kemarin itu kita kasih contoh yang bermain apa tuh saya lupa, akan bermain atau enggak gitu ya prediksinya. Nah, itu harus lebih dari satu variabel gitu. Sampai sini kira-kira masuk nggak nih fitur selection? Masuk ya, Mas Dwi, Mas Arya. Sebelum kita lanjutkan, Insya Allah masuk, Pak. ya masuk ya. Jadi apa namanya konsepnya seperti itu ya, konsep secara mudahnya. Oke, kalau di sini ya eh, ada variabel selection. Jadi sebenarnya bukan hanya variabel gitu, tapi ada juga atribut ya. Proses pemilihan subset dari fitur yang relevan, variabel, prediktor, atau digunakan dalam untuk digunakan dalam konstruksi model. Kemudian teknik pemilihan fitur digunakan untuk 4 alasan, ya. Eh, Penyederhanaan model agar lebih mudah ditafsirkan oleh peneliti atau pengguna. Waktu pelatihan yang lebih pendek, ya. Kemudian untuk menghindari kutukan dimensi. Nah, kutukan dimensi ini ya saking banyaknya gitu. Kutukan dimensi itu banyak, banyak fitur, banyak variabelnya gitu. Jadi untuk menghindari itu ya harus dikurang-kurangin dimensi variabel atau atributnya gitu ya. Generalisasi yang disempurnakan dengan mengurangi overfitting. Kemarin itu overfitting itu hasil eh, tes em, pelatihannya lebih besar ya dibandingkan dengan tes pengujiannya. Nah, itu disebut overfitting ya. Nah, secara formal pengurangan varian jadi dikurangi gitu ya. Ini ini teknik feature selection. Jadi bisa bisa selection variable gitu ya, bisa selection variable subset atau bisa selection attribute. Hmm. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian premis utama saat menggunakan teknik pemilihan fitur adalah data berisi banyak fitur yang bersifat berlebihan atau tidak relevan dan karenanya dapat dihapus tanpa menimbulkan banyak kehilangan informasi. Jadi memang eh, tergantung target ya, tergantung output yang akan kita hasilkan. Jadi jangan sampai em, target yang akan kita ambil, tapi malah variabel itu yang kita hapus gitu ya. Padahal ada relevansinya gitu ya. Padahal ada hubungannya si variabel itu, tapi malah kita hapus. Itu juga eh, apa namanya eh, salah. Seperti itu. Kemudian eh, fitur selection mengembalikan subset dari fitur. Ya. Jadi ya eh, apa namanya? Jadi fitur yang kita pilih juga memang eh, apa namanya tidak tidak merubah ya, tidak merubah subset ya. Kemudian teknik pemilihan fitur sering digunakan di domain di mana terdapat banyak fitur dan sedikit sampel. Ini juga teknik fitur selection juga digunakan ketika terdapat banyak fitur ya. Kemudian sampelnya sedikit gitu. Nah, sampel di sini mungkin recordnya ya atau titik data. Jadi titik data itu kan record ya. Jadi eh, datanya sedikit tapi fiturnya banyak gitu ya. Kasus pola dasar untuk penerapan seleksi fitur mencakup analisis teks tertulis dan data microarray
DNA, di mana terdapat ribuan fitur dan beberapa puluh sampai ratusan sampel. Ya. Nah, ketika kita di text mining, teman-teman, eh di text mining ya, di yang tadi ya, di yang apa hasil crawling, teks yang full text tadi, nah itu akan ditransformasi menjadi atribut, teman-teman. Kata-kata yang kita hasilkan itu akan menjadi atribut. Nah, jadi banyak lagi tuh nanti. Kolomnya akan banyak gitu. Karena kan kalau text mining itu kalau menggunakan TF-IDF ya, term frekuensi gitu ya. Jadi berapa kali kemunculan kata itu dia akan menjadi atribut, kemudian dihitung berapa kali munculnya gitu. Nah, itu juga termasuk atribut ya. Namun kalau kalau kita pilih fitur selection di text mining itu akan mengurangi eh, apa namanya? Akan mengurangi informasi ya. Makanya jarang-jarang dihapus ketika sudah menjadi atribut di text mining gitu. Eh, saya bisa kasih contoh nggak ya? Bentar, masih ada nggak? Bentar, bentar, bentar. Juga sih. Ya, saya cari dulu. Gimana? Oh, nggak ada sih. Lupa menyimpan. Wah,
Jadi kalau di dalam eh, text mining, nanti kan dia akan dipecah, misalnya ini kata promo beli paket flash gitu. Ini promo beli paket flash nilai GB gitu. Nah, ini akan ditransformasi menjadi atribut, menjadi atribut. Ini dia akan menjadi eh, atribut ya. Kalau di kelihatan. Nanti dia atributnya apa? Ada ribuan. Waktu itu saya ada ribuan atribut. Ya. Intinya seperti itu ya. Jadi apa namanya fitur itu akan banyak, variabel itu akan banyak dibuat kita di text mining. Jadi kata-kata di dalam eh, full text di crawling itu akan menjadi atribut. Seperti itu ya. Kemudian Davin sudah berjalan pulang Pak. Oke. Algoritma pemilihan fitur dapat dilihat sebagai kombinasi teknik pencarian untuk menentukan subset fitur baru. Jadi bisa bisa jadi gitu ya di algoritma feature selection ini untuk mengusulkan subset fitur baru. Bersama dengan ukuran evaluasi yang memberi nilai pada subset fitur yang berbeda. Kemudian algoritma yang paling sederhana adalah menguji setiap kemungkinan subset fitur yang menemukan eh, atau yang meminimalkan tingkat kesalahannya. Jadi diuji gitu ya, diuji subset fiturnya eh, untuk meminimalkan tingkat kesalahan. Kemudian metrik evaluasi yang mempengaruhi algoritma pemilihan fitur itu ada wrapper, ada filter, ada embed ya. Nah, ini metodenya ya, metode wrapper, filter, dan embed gitu. Hmm. Jadi seperti apa nanti metodenya nanti coba kita bahas. Kemudian di sini ada tujuan fitur selection. Jadi kenapa dilakukan fitur selection itu tujuannya untuk mengurangi jumlah fitur yang terlibat dalam menentukan suatu nilai kelas target. Sudah pasti ya. Jadi eh, apa kenapa di selection ya benar karena harus mengurangi jumlah fiturnya. Kemudian mengurangi fitur irrelevan berarti fitur yang tidak relevannya itu akan dikurangi ya. Tidak tidak digunakan. Kemudian mengurangi data yang berlebihan. Jadi kalau misalnya eh, tidak di selection kan akan banyak ya. Sementara tidak mempunyai fungsi. Mengurangi data yang menyebabkan salah pengertian terhadap kelas target yang membuat efek segera bagi aplikasi. Maksudnya di sini eh, apa namanya bisa jadi banyak variabel yang menyebabkan eh, salah gitu ya terhadap outputnya atau kelas target. Itu kemudian aplikasi data mining bisa dipercepat ya karena eh, dikurangi gitu ya fiturnya gitu ya.
sehingga menjadi lebih cepat. Kemudian mempertinggi kinerja mining seperti akurasi peramalan. Jadi kalau misalnya di eh, prediksi, prediksi misalnya prediksi cuaca gitu ya. Nah, itu yang akan ada korelasinya aja, relevansinya aja yang diambil. Fitur mana aja nih gitu, yang diambil. Kalau misalnya dia ada 10, misalnya yang hanya relevan kita ambil 5 ya itu aja 5. Yang 5 lagi kita nggak perlu gitu. Nah, itu bisa mempertinggi ya kinerja miningnya. Mungkin seperti itu. Kemudian, nah ini metodenya. Yang tadi itu yang ada wrapper, filter gitu ya. Eh, Wrapper itu ya, atau pembungkus gitu ya. Ini menggunakan model prediktif untuk memberi nilai subset fitur. Jadi dia konsepnya memprediksi ya. Memprediksi kemudian diberi nilai subset fiturnya. Kemudian kalau filter ini mengandalkan karakteristik umum data pelatihan dan melaksanakan proses pemilihan fitur sebagai langkah preprocessing dengan independensi algoritma induksi. Jadi kalau ini eh, yang biasa dilakukan ya, biasa dilakukan ini pakai filter itu eh, fitur selection ini masuk ke dalam eh, tahap preprocessing. Kemudian embed, kalau embed di sini eh, menangkap semua kelompok ya yang melakukan pemilihan fitur sebagai bagian dari proses konstruksi model. Kalau di sini eh, dia apa namanya eh, embed di sini sebagai metode untuk proses konstruksinya, pembangunan modelnya gitu ya. Nah, ini embed. Kalau filter method itu seperti apa gitu ya. Kalau metode filter didasarkan pada metrik evaluasi kinerja yang dihitung secara langsung dari data tanpa umpan balik langsung dari prediktor yang akhirnya dapat digunakan pada data dengan jumlah fitur yang berkurang. Tuh, ya, jadi kalau filter di sini ya dia langsung pilih gitu ya, pilih fiturnya yang mana. Yang biasa digunakan itu chi-square ya, itu persamaannya. Nah, ini mengevaluasi setiap fitur secara independen. Kemudian information gain. Nah, kalau information gain ini dicari gainnya, kayak teknik decision tree. Ya. Kemudian ini correlation based feature selection. Jadi ada eh, apa namanya metodenya dia mencari korelasi, ya, korelasi dari fiturnya. Kemudian konsistensi based filter. Kalau ini secara konsisten, ya, secara konsisten fiturnya seperti apa. Kemudian ada phase correlation based filter. Ya, jadi ini mungkin korelasi cepat ya, berbasis filter ya. Apa sih metode filter gitu ya? Nah, ini suatu metode fitur selection yang dilakukan berdasarkan informasi yang terkandung dalam setiap fitur atau variabel secara independen. Metode filter tidak melibatkan algoritma pembelajaran. Beberapa contoh metode filter yang populer adalah information gain,
Chi-square ya, correlation based feature selection. Tuh, jadi eh, apa namanya yang tadi disampaikan gitu ya, ini lebih jelasnya lagi gitu. Information gain digunakan untuk mengukur sejauh mana fitur atau variabel memberikan informasi yang berguna dalam membedakan kelas yang berbeda dalam dataset. Fitur yang memiliki information gain yang tinggi dianggap lebih relevan. Ya, jadi tadi information gain ya, eh, ini tambahan informasinya gitu ya, bahwa eh, di sini dia ketika gainnya tinggi gitu ya, nah ini dianggap lebih relevansi gitu. Jadi ada relevan. Jadi fitur fiturnya itu relevan gitu ketika gainnya tinggi. Kalau chi-square gitu ya, nah ini digunakan dalam kasus di mana fitur atau variabel adalah variabel kategorikal. Variabel kategori tahu ya, variabel kategori eh, apa namanya kemarin sempat dibahas ya. Kemudian metode chi-square bertujuan untuk mengukur perbedaan distribusi frekuensi antar fitur. Ya. Kemudian fitur yang memiliki nilai chi-square yang tinggi dianggap lebih relevan. Nah, ini juga sama ya. Kalau nilai fitur berdasarkan chi-square-nya lebih tinggi, gitu ya, nah itu akan dianggap lebih relevan. Nah, kalau correlation based feature selection, nah ini metode ini mengukur hubungan linear antara setiap fitur atau variabel. Fitur yang memiliki korelasi tinggi dengan target dianggap lebih relevan. Contoh metode yang termasuk dalam kategori ini adalah Pearson correlation coefficient dan mutual information. Oh, jadi apa namanya? Ini berdasarkan korelasinya, hubungan ya, korelasi itu hubungan. Jadi ada algoritmanya ya teman-teman untuk menghitung eh, apa namanya hubungan antar fitur. Pak, apakah metode chi-square berasal dari Cina? Coba saya lihat. Chi-square, memang dari Cina, ya? Dari namanya Cina gitu ya. Kalau penemunya saya juga belum hafal penemu chi-square itu, tapi dia ini ya, chi-square, chi-square. Friedrich Robert Helmert adalah penemu chi-square. Beliau merupakan ahli statistik Jerman. Jerman. Eh, di sini sebenarnya di sini ini ya apa namanya eh, bukan dari Cina ya. Jadi ini bahasa statistik sepertinya. Ya. Chi dan square itu bahasa statistik sepertinya. Gitu. Jadi bukan dari Cina. Gitu. Penemunya itu eh,
apa namanya ahli statistik dari Jerman. Udah aja nih, teman. Lanjut aja ya. Kita lanjut sampai Iya, setengah Pak. tujuh ya. Siap, Pak. Mas Dwi sama kan di Jakarta kan Mas Dwi? Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang, Pak. Nggak ada yang di luar pulau kan? Sementara Nah, belum, Pak. jadi belum ya. Nah, jadi kita lanjut dulu aja setengah tujuh. Setengah tujuh kita selesai. Nah, kemudian yang kedua metode wrapper. Metode wrapper menggunakan algoritma pembelajaran untuk mengevaluasi fitur ya, atau variabel berdasarkan kinerja model yang dibangun. Metode wrapper melibatkan proses iteratif di mana berbagai kombinasi variabel dievaluasi menggunakan model dan kinerjanya diukur. Kalau wrapper ini dia pengujian, pengevaluasian ya. Jadi dievaluasi fiturnya atau variabel gitu berdasarkan kinerja model yang dibangun. Jadi tergantung juga ya, tergantung model algoritmanya seperti apa. Ya. Nah, di sini ada yang pertama mungkin RFE ya, Recursive Feature Elimination. Ya, RFE melibatkan penghapusan iteratif fitur-fitur dengan kontribusi terendah dalam pembentukan model. Model dijalankan berulang kali hingga hanya fitur terbaik yang tersisa. Kalau ini eh, dia apa namanya berulang kali sampai eh, fitur yang terbaik gitu tersisa. Rekursif ya. Fitur elimination. Jadi dieliminasi dah tuh fitur yang kurang baik. Kemudian forward selection. Kalau forward selection di sini dilakukan penambahan fitur variabel secara interaktif, khususnya fitur yang memberikan peningkatan kinerja model secara signifikan. Jadi kalau di sini mungkin bisa apa namanya menambah variabel gitu ya. Ketika fiturnya eh, kurang ya. Ketika fiturnya kurang. Contohnya apa ya? Contohnya mungkin eh, kayak nilai ya, kayak nilai. Jadi misalnya eh, ada perhitungan eh, tentang eh, perhitungan apa ya, misalnya total lah ya, misalnya fitur total, misalnya di dataset itu tidak ada variabel total, ya. Jadi harus dihitung dulu total dari variabel, misalnya ada 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 apa namanya, ada dataset eh, belanja misalnya ya, atau harga misalnya ya. Ada dataset harga dan harga dan quantity ya, misalnya. Di dalam fitur tersebut kemudian tidak ada totalnya. Akhirnya harus dibuat fitur. Bisa seperti itu, ya, penambahan fitur. Dan backward elimination, di sini pada metode backward elimination berdasarkan fitur variabel yang ada nantinya akan dilakukan penghapusan fitur secara iteratif, khususnya fitur yang memberikan penurunan kinerja modal. Kalau ini justru apa namanya dikurangi ya, dikurangi fiturnya berdasarkan eh, penurunan kinerjanya. Jadi kalau misalnya akurasinya kurang, kurang baik akurasinya, misalnya ya, eh, nah kita bisa atur fiturnya, ya.
pemilihan fiturnya. Harus diperbaiki lagi pengaturan fiturnya atau variabelnya eh, sehingga akurasinya misalnya lebih baik gitu ya. Itu backward elimination. Kalau embed gitu ya, kalau yang metode embed merupakan metode feature selection dengan menggabungkan proses algoritma pembelajaran secara bersamaan. Nah, ini beda lagi ya. Fitur-fitur dipilih berdasarkan keputusan algoritma algoritma pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada algoritma regularisasi ya, Lasso dan Reed. Pada metode regularisasi, fitur-fitur dengan koefisien yang rendah akan dihapus. Ini beda lagi. Kalau ini, dia ada hitungan lagi, apa namanya, dengan koefisien. Ketika koefisiennya rendah, itu akan dihapus fitur-fiturnya. Kemudian dengan decision tree. Nah, penerapan decision tree diantaranya seperti random forest dan gradient boosting. Nah, secara alami memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kepentingan fitur dalam pembentukan model. Ya, ini kalau pakai random forest dan gradient boosting. Kemudian eh, ini tahapan penerapan fitur selection, langkah-langkahnya. Yang pertama itu pengumpulan data, ya pasti ya. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis. Kemudian data tersebut harus terstruktur dengan baik dan mencakup fitur-fitur yang relevan dengan tujuan analisis. Kemudian setelah data terkumpul, ya, itu dilakukan pre-processing data. Selanjutnya dilakukan pre-processing data seperti mengatasi missing value, menormalkan skala data, scaling ya, pakai scaling. Missing value juga kita sudah pernah, kemudian pakai scaling ya. Dan mengubah format data jika diperlukan. Merubah format juga kita sudah gitu ya. Dari teks menjadi angka ya. Kita sudah pernah lakukan. Kemudian yang ketiga itu melakukan fitur selection dengan metode yang tepat. Ini juga kita harus pilih metodenya. Dari sekian banyak metode tadi kita harus pilih ya, untuk melakukan fitur selection dengan metode yang sesuai dengan data dan tujuan analisis. Maka tergantung tujuannya ya. Pak, kenapa jika kita menganalisis data menggunakan metode yang berbeda, kenapa hasilnya beda? Seperti Chi-square dengan uji ANOVA. Karena masing-masing algoritmanya itu kan berbeda, Mas Arya. Jadi kalau kita menggunakan Chi-square gitu ya. Nah, keunggulan Chi-square-nya di mana nih? Kalau ANOVA di apa? Coba saya lihat ya. Kalau perbedaan Chi-square dengan ANOVA. Mas Arya pernah melakukan itu? Melakukan pengujian? Nah, kan ANOVA dan Sisquare juga itu termasuk pengujian yang berbeda. Nah, jadi kalau ANOVA itu
ANOVA itu digunakan eh, untuk data kontinu. Nah, dia tuh membandingkan rata-rata, nilai rata-ratanya. Kalau uji chi-square ya, nah itu menguji hubungannya, independensinya, relevansinya. Kalau uji square, kalau ANOVA tadi berbeda ya. Kalau ANOVA itu eh, satu arah, satu arah, dua arah, tiga faktorial, asumsi dan persyaratan khusus. Di sini eh, beda sih ya, beda. Jadi kalau ANOVA itu dia eh, mencari perbedaan gitu ya, perbedaan antara rata-rata dua kelompok. Jadi kalau ANOVA itu digunakan eh, untuk misalnya ketika tertarik untuk menilai signifikansi statistik dari perbedaan kelompok, lebih ke kelompok ya kalau ANOVA. Tapi kalau chi-square itu menganalisis hubungan antara antar dua atau lebih variabel kategori gitu. Pernah Pak di aplikasi SPSS. Nah, iya kalau SPSS kan dia tools ya, tool. Kemudian dia langsung hasilnya gitu ya. Sebenarnya ada perhitungan manualnya sih setiap setiap apa metode. Kalau mau menguji apa namanya metodenya itu harus manual. Jadi kenapa bisa berbeda gitu ya ketika kita lakukan pengujian gitu. Terkait apa Mas Arya? Menggunakan chi-square dan uji ANOVA ini data apa? Lebih ke data kelompok kah atau data continue? Datasetnya apa? Jadi di sini memang ada, jadi kita pilih metode juga harus sesuai tujuan ya, teman-teman. Data continue. Ya, kalau ANOVA lebih cocoknya di data kelompok, pengelompokan gitu. Jadi misalnya kelompok umur, kelompok tingkat pendidikan gitu ya. Nah, itu pakai ANOVA gitu. Tapi kalau chi-square itu dia menguji misalnya hubungan antar variabelnya. Tadi kan misalnya kita mau ambil kelompok umur atau kelompok tingkat pendidikan. Nah, itu ada hubungannya nggak di variabel umur sama pendidikan gitu. Nah, itu pakai chi-square, pengujian hubungannya. Itu ya. Kalau ANOVA dia apa namanya? eh eh, apa tadi? Kelompok ya. Sebenarnya emang dua-duanya bisa digunakan kan datanya kontinu ya, bisa data kontinu semua. Tinggi badan. Kalau pengujian hari satu, hari 2, hari 3, 7 hari 1 bulan. Setiap waktunya pengujian 6 kali Pak. Cocoknya pakai pengujian apa ya Pak? Kalau pengujian hari satu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga,
sampai sampai 7 hari gitu. Terus selama 1 bulan. Setiap waktunya pengujian 6 kali, Pak. Cocoknya pakai pengujian apa ya? Maksudnya pengujian hari pertama, hari keduanya apa, Mas Arya? Kalau pengujian hari 1, hari 2, maksudnya hari 1, hari 2 itu setiap waktunya pengujian 6 kali, Pak. Setiap waktu. Ya. Berarti maksudnya hari pertama 6 kali gitu, hari kedua 6 kali gitu ya pengujiannya. Karena nggak bisa buka itu ya konflik. Kita diskusi PP6 di mana 1 sama dengan buruk, 3 baik, 4 sangat baik. Oh, jadi ini lebih kepada eh, kategori ya. Kategori baik, kategori buruk, kategori sangat baik. Gitu ya. Ya enggak? Nah, ini lebih cocoknya ANOVA. Ini ANOVA cocok. Tapi nilainya lebih gede mana? Kalau chi-square mah hubungannya sih, hubungan antar variabelnya. Jadi dia ngitung hubungan variabelnya baru dia di apa namanya eh, eh, hasil pengujiannya baru diuji gitu. Apa sih namanya, hasil hasil akhirnya. Tapi dia teknisnya itu eh, ada hubungan, nggak ada relasi nggak gitu, antar variabel. Tapi kalau menurut saya ini kategori ya. Ini kategori. Jadi kalau menurut saya pakai ANOVA. Atau masnya mau membandingkan antara eh, eh, metode mana yang lebih baik gitu. Iya, Mas. Gimana, Mas Arya? Jadi gitu ya. Kalau menurut saya eh, jawabannya itu. Kalau mau eh, pengujian mana yang lebih baik, coba ini di apa namanya, dilihat. Tapi yang jelas tujuannya dulu ya. Tujuannya mau ngapain gitu. Kalau tujuannya mau menguji mana yang lebih tinggi, bisa mau menggunakan apapun bisa gitu ya, dibandingkan. Tapi kalau misalnya eh, apa eh, mau langsung yang lebih baik gitu ya, yang lebih bagus gitu, kita pilih. Walaupun memang kalau penelitian itu harus membandingkan ya teman-teman, harus membandingkan beberapa metode, beberapa algoritma, beberapa model. Kalau teman-teman pernah penelitian, ini pengalaman, saya itu bisa beberapa kali memilih algoritma dan model pada saat saya penelitian. Eh, di model itu kita perbaiki lagi, gitu ya. Jadi misalnya saya menggunakan FBS, ya.
Di Navies itu kan banyak ya modelnya. Ada multinomial, ada eh, apa lagi tuh saya lupa. Eh, Complement NB gitu ya, complement Navies gitu. Nah, saya bandingkan tuh. Jadi bukan FBS biasa gitu, tapi kita ambil beberapa, hampir semua saya ambil mana yang terbaik baru gitu. Kalau ini mau info Pak, saya sudah sampai rumah. Boleh Mas mau diskusi Mas Arya? Maksudnya Mas Arya tuh lagi eh, analisis apa gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kemudian tahapan selanjutnya itu evaluasi dan validasi model ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika apa setelah melakukan fitur selection, kemudian evaluasi dan validasi model. Dan yang saya tadi sampaikan ya, ketika kita memilih algoritma, ya, nah itu pun banyak modelnya teman-teman ya. Yang saya sampaikan tadi algoritma, saya pilih Naive Bayes, kita harus bandingkan mana yang terbaik gitu ya, mau complement NB atau multinomial, Gaussian gitu ya, Gaussian NB gitu. Nah itu harus dievaluasi. Nah, di sini setelah melakukan fitur selection, tahapan berikutnya itu melakukan evaluasi model seperti akurasi, presisi, atau area under the curve. Jadi AUC ya, dia ada kurvanya. Nah, untuk mengukur kinerja model. Selain itu, dilakukan pula validasi model menggunakan metode seperti validasi silang, CV ya, cross validation. Ya, berapa kali kita harus cross validation juga itu menentukan teman-teman. Jadi misalnya cross validationnya 5 gitu ya. Oh, kurang bagus, naikin lagi atau kebanyakan, kita coba lagi gitu. Untuk memastikan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menggeneralisasi pada data yang tidak terlihat sebenarnya. Itu ada. Jadi harus dievaluasi ya, evaluasi dan validasi setelah di fitur selection. Kemudian tahapan selanjutnya itu interpretasi hasil. Setelah membangun model dan mendapatkan hasil prediksi, berikutnya yaitu melakukan interpretasi terhadap hasil. Hasil interpretasi nantinya akan memberikan pemahaman mendalam khususnya terkait fitur-fitur atau variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil model. Itu ya, kalau misalnya sudah mendapatkan hasilnya, itu kemudian di eh, apa kita mendapatkan pemahaman bahwa fitur-fitur yang kita pilih itu berpengaruh. Itu ya teman-teman. Jadi eh, eh, kita tidak tidak asal pilih fitur gitu ya, fitur selection. Tapi fitur selection itu harus kita lihat hasilnya, kita uji dulu. Nah, ketika kurang baik itu kita harus analisis lagi kira-kira apakah fitur yang kita selection itu salah gitu ya, kurang baik. Nah, kita cek lagi. Apakah model yang kita masukkan juga kurang baik gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi hasil akurasi teman-teman. Gitu. Contohnya tadi ya, mau decision tree, naik bias gitu ya. Itu akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, bagaimana Pak ketika saya melakukan analisis skripsi ya atau tesis ya. Nah, beda konteks dengan eh, kita ketika membangun atau menggali data untuk pekerjaan. Kalau yang di biasanya yang di pendidikan untuk skripsi atau tesis itu biasanya memang membandingkan ya. Kebanyakan membandingkan teman-teman ya. Walaupun memang ada juga yang tidak membandingkan tapi dia memperbaiki model gitu ya. Otomatis mereka melakukan evaluasi teman-teman. Jadi sehingga pada saat eh,
apa namanya di hasil akhir dia harus eh, mendapatkan hasil yang baik. Itu ya teman-teman. Jadi pada saat eh, apa namanya skripsi atau analisis tesis juga sama dilakukan evaluasi dan validasi. Itu nanti kita akan coba lihat algoritma a priori. Kok a priori sih salah, bukan algoritma a priori ya. Ini salah. Tapi feature selection. Mas Arya, bisa diskusi Mas Arya. Tidak di rumah kah? Lagi di jalan mungkin, Pak. Oh, masih di jalan. Ya, tadi di chatnya mau udah nyampe. Mau info Pak, saya sudah sampai. Ya. Itu Mas, Mas Dwi Aji, Siap, Mas Pak. Dwi Mareto, Mas Abi Sofyan. Seperti itu ya. Kita coba lihat apa namanya. Siap. Oh, kenal mananya? Ampuranya. Oh, ya. Halo Pak, ya Pak, kenapa ada dapat hadir Pak? Gimana Mas? Ada Pak, fotonya Pak. Ya, silakan. Gimana Mas Arya? Mas Arya lagi penelitian apa Mas Arya? Kayak coba coba percobaan 1 sampai 6 Pak. Ini perlakuan waktu dalam satu hari. Rata per- Rata-rata pertumbuhannya itu dia 100% ketika 4 ya. P1 itu pengujian atau apa? Pola apa? Pola kuadran ini P1 ini apa? Pengujian. Iya Pak, benar. Itu pengujian Pak. Pengujian ini. Ini hasil SPSS. Ini masih data olahnya sih Pak, belum dimasukin ke SPSS. Pas di SPSS tuh ada kayak sigma sig hasil signya gitu Pak, sama Oh, dihitung kirain ini kesimpulan tes rata-ratain. SPSS. Ini masih Kirain kesimpulannya. masih tabel Ya, jadi olah mentahnya Pak. mentahnya seperti ini. Iya. Mentahannya seperti ini. Kemudian eh, yang mau di yang mau di apa ambil apa? Tujuannya apa nih? Ini kan datasetnya seperti ini ya. Datasetnya seperti ini ya. Terus dilakukanlah di SPSS ya, di apa di pakai tools SPSS ya kan. Maksud saya yang mau diambil apa dari sini? Tujuan analisisnya apa? Menguji ya.
Bener nggak gitu ya? Iya Pak betul kalau hasilnya value-nya 0,05 ya kalau dia lebih dari 0,05 dia buruk kalau dia kurang dari 0,05 itu baik Pak. Ya, kalau SPSS gitu ya. Itu itu pakai Chi-square berapa? Pakai Chi-square saya dapat 0,0616 Pak. 0,1 0,016 0,016. Kalau ANOVA, Ya Pak berarti bisa disebut 0,02 jadi ya. kalau ANOVA Dia lebih Pak. Dia lebih 0,5. 0, 0,5. dia 0,4 justru. 0,5. Itu kayak error gitu. Kayak apa? Datanya kayak jadi 0,4 gitu Bang, nggak ada 0,05-nya. Entah gimana ya. 0,05. Iya Pak. Ada 0,05 ya. Ya, karena kalau dilihat dari dataset ini, kalau dilihat dari dataset ini memang lebih cocoknya ke itu ya, lebih cocoknya ke ANOVA karena dia di sini kelompok atau kategori. Ini di sini kan datasetnya sudah ibaratnya sudah eh, kelihatan ya. Ketika dia nilainya eh, 4 ya, P1-nya 4, P2-nya 4, P3-nya 4. Ini 4 semua nih, 4 semua ininya nih, ini 100%. Itu ya. Kalau Kemudian misal ini juga sama. Hah? Pak, kalau misal uji ANOVA atau Cisware di Python atau semacamnya itu bisa nggak Pak? Di ANOVA sama di eh, apa Python. Kalau Chi-square ada, cuman kalau ANOVA memang saya belum pernah. Tapi ada pasti. Biasanya. Oke Pak. ANOVA dengan Python ya. ANOVA dengan Baik Pak, saya ini gitu. nanti saya coba mungkin. Ya, bisa ini. Dengan CV, CPI, CPI. Ya, bisa. Bisa, Mas. Nanti pasti nggak beda jauh dengan SPSS. Karena secara statistik ya, perhitungannya algoritma itu sudah sama semua. Mau di Orange, mau di Python, mau di SPSS, yang saya tahu ya. Itu mereka kan algoritmanya sama. Bedanya ketika di Python itu modelnya bisa di eh, bisa di apa namanya? Bisa ditingkatkan gitu. Gitu. Sama kayak di Orange ya. Di Orange ketika kita menggunakan model yang sama, itu kan ada pilihannya lagi. Misalnya kita pilih eh, apa namanya decision tree ya. Misalnya kita pilih decision tree, nah di decision tree itu ada C45 gitu ya. Ada C45, ada decision tree biasa gitu. Nah, seperti itu. Di SPSS pun seperti itu kayaknya. Kayaknya udah Iya lama Pak. banget saya SPSS. Ternyata Kalau SPSS SPS masih dipakai ya? masih sih Pak di beberapa kampus. Untuk Masih ya? SPSS itu kayak ada uji anomalinya juga, ada uji homogennya juga Pak. Jadi Ya, setiap ada iya. pengujian data tuh harus ada tiga itu. Kalau tiga-tiganya Mm-mm, benar betul. tuh baru datanya bisa valid. Mm-mm, betul. Udah lama banget saya. Itu memang di dunia kesehatan tuh di bidan, perawat tuh masih dipakai tuh SPSS. Kemarin juga ada yang nanya ke saya tuh, perawat menggunakan SPSS gimana sih gitu ya. Ada tuh dia menguji apa namanya, data juga.
Ya, seperti itu Mas Arya. Mungkin nanti bisa ini ya Mas Arya bisa komunikasi ketika Mas Arya mau coba di Python. Kita cari bareng-bareng ANOVA Ya, seperti Pak. apa. Siapa Kalau kali saya kalau coba. Cisco memang sudah ada. Sudah. Saya dulu pernah waktu kuliah ya kalau Cisco. Tuh. Kemudian kita coba lihat ini dulu ya sebentar. Kita lihat metode CI. Tujuh. Sebentar aja sebentar ya. Nanti saya share aja ini codingannya. Di sini menggunakan metode CA ya. Eh, ini seperti biasa lah ya. Ini seperti biasa import data. Kemudian di sini juga eh, menggunakan VCA ya untuk apa namanya, menganalisisnya. Di sini biasa pakai Matplotlib ya untuk visualisasi. Kemudian NumPy untuk membuat arraynya, pandas. Nah di sini VCA ini menggunakan decomposition ya. Kemudian preprocessingnya juga menggunakan standard scalar. Ini untuk biasa ya, untuk merubah ya, merubah teks ya, atau mencari skalanya, skalanya. Kemudian ini eh, dipanggil standar scalarnya ya, untuk ditransformasi. Nah, kemudian ini eh, menggunakan eh, apa namanya, memanggil PCA ya, PCA yang di sini, PCA yang di sini ya, PCA ya. Dia manggil decomposition, PCA, manggil fungsi PCA ya. Kemudian dilakukan transform dengan fitur PCA HP. Nah, ini nanti kita lihat fitur selectionnya ya. Ini eh, untuk melihat komponennya, komponen PCA HP. Nah, ini dia visualisasi ya. Jadi di sini bisa terlihat gitu rasio apa variansnya. Ini menggunakan eh, pyplot ya. Ini kemudian kita lihat di sini. eh, Sini plot persebaran data dengan visi satu dan visi 2. Ini datasetnya seperti ini ya. Atau visi 2. Kemudian ini label ya. Labelnya kan di sini masih ini ya. eh Harry Potter, Hermione gitu ya. Ini akan ditransformasi ya atau dirubah menjadi eh, angka. Nah, kemudian eh, membuat plot scatter ya, diplotkan. Ini akan menjadi titik. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa eh, apa namanya ini nih label label nol gitu ya, ada berapa gitu ya. Eh, Apa namanya? eh, Plotnya ini ya. Jadi dia merubah merubah merubah
eh, menjadi titik ya dari dari dataset ini. Ini kan tadinya seperti ini ya. Kemudian ada banyak fitur ya, ada banyak fitur. Nah, kemudian dihitung ya, dihitung menggunakan PCA ya, menggunakan PCA yang hasilnya seperti ini. Ya. PCA of HP dataset. Gitu. Kemudian di sini eh, ini membagi ya, ini biasa membagi. Terus di sini juga menghitung eh, distribusi kelasnya. Dan ada preprocessing lagi ya, standard scalar. Yang ini untuk penguin. Ini untuk yang penguin. Yang penguin. Dan ini juga sama pakai decomposition juga gitu ya. Kalau penguin ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau ini ukuran ya, build length, build depth, flipper length ya. Yang kemudian di sini ada fungsi LDA ya, linear discriminant analysis. Kemudian dilakukan training, kemudian ditransform LDA berdasarkan extrainnya, dan kemudian dapat ukuran XTR LDA-nya. Nah, ini di sini eh, tadi ada yang kelewat ya. Jadi eh, di dataset penguin ini kan ada spesies ya. Spesies ini eh, tidak ditampilkan dulu ya spesiesnya. Spesiesnya tidak ditampilkan. Nah, ini baru dilihat apa namanya eh, spesiesnya. Nah, di sini. Ini ada Adelie, ada Gento, ada Chinstrap. Nah, ini targetnya. Bahwa si penguin ini termasuk ke dalam spesies ini. Adelie, Gento, Chinstrap. Gitu ya. Dan di sini juga bisa dihitung akurasinya, prediksi dengan LDA-nya. Ya, ini tinggi banget ya, 97%. Kemudian, nah di sini ada fitur selection
di sini ini metode filternya ya. Ini apa namanya? eh, Pada dataset segmentation all. Nah, di sini juga menggunakan fitur seleksinya G2 ya, Square juga ya. Kemudian eh, mutual info classifier. Kemudian ada min-max, ada trend test ya, udah pasti. Dan menggunakan cross validation juga. Ini cross file score. Nah, ini seperti biasa import data. Di sini banyak banget ya fiturnya. Fiturnya eh, ada banyak ya. Nah, kemudian di sini menghitung data pada variabel target kelasnya. Kelasnya kan ini di request segala macam ya. Ada berapa, ada request, ada style, ada project. Nah, ini semuanya masing-masing 330 report. Kemudian eh, di split datanya ya berdasarkan eh, data seperti biasa, trend, raw, test ya, ini bebas. Dan yang menggunakan random stat satu, test size-nya 1/2 atau kalau 1/2 berarti 0,1/2 ya 0,5. Kemudian eh, menggunakan min-max scalar ya, skalaan fitur, kemudian di transform ya, lakukan pembuatan nilai frame. Nah, di sini fitur skornya. Jadi dia dilihat square-nya. Fitur skornya berapa. Dan di sini ada eh, pengganti untuk ketika ditemukan not available. Nah, jadi diganti 0. Ini mengganti nilai non ke 0 pada situ score. Ini bisa non to non function. Kemudian eh, menghitung skor info pada setiap fitur. Ini menggunakan mutual info kolektif. Jadi didapatkanlah eh, apa namanya skornya. Kemudian disimpan skornya ya. Jadi ditambah nih eh, fiturnya ya. Yang ditambah virtual info. Jadi ditambah nih virtual info ya dan G-square ya. Jadi seperti ini hasilnya gitu ya. Crawler nya virtual info ini, G-square ini. Kemudian eh, ngatur subplot ya. Ini bikin plot ya. Kemudian eh, apa lagi? Ini intinya seperti ini ya. Dia membangun matplotlib ya. Sini berdasarkan gain, berdasarkan G-square. Gainnya label igen, label igen, ya, ya. Tes, keluar info dan igen. Nilai igen, nilai nilai gennya dan nilai G-square. Jadi kalau G-square eh, yang biru muda gitu ya, nilai gennya yang biru tua.
Nah, ini bisa eh, digunakan ya teman-teman untuk eh, apa namanya, feature selection. Nah, di sini juga ada hitung korelasi. Ada library dari SciPy dan German hitung korelasinya. Jadi korelasinya seperti ini. Baik. Terus, tadi kan ada correlation based feature selection ya. Ini juga bisa digunakan dengan dataset yang sama gitu. Ya sama ya. Ini cuma menggunakan KNN. Ya, jadi lebih baik ya. Bagus juga gitu 0,9. Jadi kalau kalau hasil pengujian di atas 90 itu dianggap baik ya. Ini juga sama forward search gitu ya. Jadi nanti coba aja teman-teman praktekkan gitu dengan dataset yang berbeda. Silakan. Misalnya teman-teman punya dataset yang lain untuk melihat eh, bagaimana korelasinya dengan menggunakan SQL atau metode feature lain. Kita ada bisa pakai G-square atau GAN. Oke, mungkin itu teman-teman nanti saya share di grup untuk apa namanya shotnya dan datasetnya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang perlu dibahas? Aduh, udah empat teman-teman. Belum sholat maghrib. Sama nggak? Gimana teman-teman? Ya, eh kita absen dulu sebentar. Kita absen karena sekarang harus pakai foto teman-teman ya. Yuk, sebentar yuk. Ya, Mas Abi ya. Mas Abi bisa, Mas Luis Barreto, boleh? Sebentar, Mas Dwi. Oh, mungkin sibuk ya. Kita aja deh. Oke, terima kasih Mas Abi. Masih, Pak. Ada kelas lagi nggak Mas? Ada apa nanti pemrograman web? Oh, Pak Yusuf ya. Iya, Pak, betul. Yang silakan sholat dulu deh. Kita tinggal absen aja. Eh, Oke, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Dan kita bisa bertemu lagi di berikutnya. Jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia.
tetap semangat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya Waalaikumsalam. Mas warahmatullahi Arya ya. wabarakatuh. Makasih Makasih ya, Pak. Pak. Dwi, terima kasih.